Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hartoko Edo. Kali ini saya akan membuka satu pertanyaan kepada semua para pengelola daya tarik wisata yang ada di Indonesia seputar pengelolaan daya tarik wisata, kepemanduan, atau yang berkaitan dengan tour travel. Kebetulan saya sudah memulai sebagai seorang pelaku mulai dari kepemanduan, pengelola tour travel, dan saya banyak belajar dengan para akademisi sehingga saya sedikit banyak mengerti literasi dari mereka dan banyak juga mendengar ulasan dari para narasumber yang hebat di Indonesia, di mana di sini saya memberi kesempatan untuk kepada siapa saja yang ingin bertanya pada channel saya ini, Hartoko Edo, pada channel Q&A. Kali ini kita berkesempatan menerima pernyataan dari rekan pengelola salah satu wisata religi di kota Pati. Silahkan Kak Mujib untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujib Ridho dari DTW Wisata Ziarah Makam Syekh Jangkung Landoh, Kayen Pati. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana caranya kami sebagai pengurus Makam Syekh Jangkung Landoh bisa memberikan pelayanan yang terbaik serta para pengunjung merasa puas, nyaman berkunjung atau berziarah di Makam Syekh Jangkung Landoh, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dan bisa memenuhi apa yang menjadi pemikiran dari rekan Mujib di Pati sebagai salah satu pengelola dari daya tarik wisata, khususnya wisata religi, wisata ziarah di kota Pati. Jadi bagaimana kita mewujudkan suatu pelayanan yang bagus agar daya tarik wisata kita ini dikunjungi berulang, disukai oleh orang, dan banyak pengunjung lah, itu intinya. Nah, permasalahan di dalam mewujudkan suatu pelayanan prima pada daya tarik wisata atau yang dikenal dengan objek wisata itu ada beberapa hal ya. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan, berarti sebagai seorang pengelola, pegawai, staf maupun pimpinan dari daya tarik wisata, yang pertama harus membangun mental terlebih dahulu, karena kita berada di industri hospitality, keramah tamahan. Dan di sini itu untuk pariwisata sebetulnya adalah bagaimana seseorang yang terlibat pada pengelola daya tarik wisata atau industri pariwisata itu menjadi pelayan, memberi pelayanan yang terbaik. Kalau yang namanya pelayan berarti ada yang dilayani. Nah, di sini kalau misalnya dari seluruh staf atau yang terlibat dalam organisasi desa wisata atau daya tarik wisata itu sudah memahami bahwa diri saya adalah pelayan, maka ketika kedatangan tamu itu sikapnya kita adalah bukan sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang tukang perintah, bukan sebagai seorang owner dari daya tarik wisata, tapi adalah sebagai pelayan wisatawan yang berkunjung ke daya tarik kita. Satu hal yang perlu dipahami untuk mewujudkan pelayanan prima yang pertama adalah bagaimana para pengelola ini menciptakan suatu loyalitas bagi para pengunjung. Loyalitas ini bisa terwujud dengan adanya kunjungan berulang. Jadi setelah berkunjung pertama, saya kok pengen kesana lagi ya, saya kok rindu kesana lagi ya. Sebagai contoh, kerinduan masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke Malioboro. Ada apa sih di Malioboro? Kalau dilihat hanya sebuah jalan, kemudian jalannya kecil, satu jalur lagi, terus kemudian sempit lah ya. Kalau untuk dinaik kendaraan motor aja nggak bisa laju 40 meter kalau pas lagi malam hari ya, kecuali kalau pagi bisa 40 km per jam. Tapi kalau udah mulai siang jam 8 sampai jam 04 itu ya, jadi sangat padat sekali. Nah, di sini itu kerinduan seseorang mengunjungi Malioboro contohnya, itu adanya suatu wujud bahwa yang ada di sana itu membuat orang itu perasaan kangen kayak nggak ada habis-habisnya. Nah, untuk mewujudkan kondisi loyalitas seperti itu pada daya tarik wisata, itu ada dua hal ya. Yang pertama, bagaimana seluruh staf pegawai dan yang terlibat pada daya tarik wisata itu
untuk memberikan pelayanan sehingga orang itu bisa mengunjung ulang. Dan yang kedua adalah bagaimana orang yang berkunjung ke tempat saya itu bisa memberikan suatu rekomendasi yang positif. Lah, rekomendasi yang positif ini dalam istilah marketing itu adalah word of mouth, ya. Jadi WOM. WOM ini dan kunjungan ulang merupakan dua aspek yang sangat penting bagaimana suatu daya tarik ini menuju ke arah sukses. Dengan kesuksesan daya tarik wisata ini, maka dampak yang akan terlihat adalah suatu ekonomi di seputar daya tarik wisata tersebut dengan banyaknya suatu transaksi. Pada prinsipnya daya tarik wisata itu adalah ada 3 aspek, ya. Yang pertama, apa yang bisa dilihat, something to see. Kemudian yang kedua, something to do, apa yang bisa dikerjakan. Dan yang ketiga adalah something to buy. Something to buy inilah yang memberikan suatu dampak multiplier effect yang sangat luar biasa sekali. Nah, karenanya pengelola harus memperhatikan bagaimana bisa menciptakan suatu rekomendasi positif dari wisatawan yang mana benar-benar harus dipelajari, dilakukan suatu studi, dilakukan suatu upayalah untuk senantiasa terjaga. Nah, bukan hanya terjaga tapi juga mengembangkan, artinya membangun. Karena dari rekomendasi positif ini dapat mempengaruhi orang lain. Jadi sebagai contoh, saya berkunjung ke makam Syekh Jangkung dalam rangka ziarah misalnya. Kemudian karena sesuatu bagus, ya, saya tercipta suatu loyalitas. Loyalitas itu bisa terbentuk karena tempatnya bagus, bersih. Kemudian yang paling mendukung adalah pelayanan dari pegawai yang ada di situ. Nah, dari rekomendasi positif ini akhirnya saya bisa mempengaruhi tetangga saya, teman sekerja saya, atau orang lain, baik melalui mulut saya maupun melalui suatu ulasan. Ulasan positif ini pada sosial media, ya, yang paling lazim adalah pada Google Maps, ya, atau Gmaps. Di situ bisa menjadi suatu rekomendasi positif. Jika suatu daya tarik wisata ratingnya di atas 4,2, berarti ini sangat bagus untuk dikunjungi. Kemudian saya bisa melakukan mengulas blog. Jalan-jalan ke Kota Pati, jangan lupa untuk mampir di Syekh Jangkung karena di Syekh Jangkung ada A, B, C, D, dan seterusnya. Selain itu juga namanya sekarang dunia digital, ya, apa-apa selalu pegangnya handphone, apa-apa selalu tanyanya kepada ponsel. Nah, dari setiap kegiatan wisatawan sekarang ini, khususnya di era milenial ini, karena tadi segala sesuatu diawali dengan handphone dan diakhiri juga dengan handphone, ya, mulai dari bangun tidur pegang handphone, mau tidur juga pegangnya handphone. Maka di sini kebiasaan masyarakat era sekarang ini, era kekinian, ini selalu menulis pada caption atau posting pada sosial media, Instagram, Twitter, Facebook. Terus kemudian yang paling, nih ada juga YouTuber. Jadi kalau misalnya YouTuber ini begitu ada suatu berkunjung wisata, dia langsung merekam. Nah, ini adalah suatu aktualisasi diri yang menunjukkan bahwa saya loyal terhadap daya tarik wisata tersebut. Nah, dari loyalitas tersebut akhirnya akan terwujud suatu kepuasan. Jadi kepuasan ini tidak ujuk-ujuk, ya, tidak sekonyong-konyong datang. Jadi kepuasan ini merupakan suatu ungkapan atau perasaan suka, senang, riang gembira, bahagia ketika seseorang ini berkunjung ke sesuatu daya tarik wisata. Jadi wisatawan yang puas ini bisa terwujud jika harapan atau ekspektasi, ya, ketika melihat suatu ulasan, tempatnya begini, begitu, saya ingin berkunjung ke sana. Ini adalah suatu harapan. Lah, harapan begitu saya datang ke tempat tersebut, ini tidak fake, ya, tidak palsu. Jadi ya mirip lah, minimal 11-12. Jangan sampai harapannya itu 12, yang kita dapat itu adalah cuma 7. Lah, ini tidak akan bisa mewujudkan suatu kepuasan. Nah, karenanya ini untuk bisa mewujudkan suatu satisfaction atau kepuasan pengunjung wisatawan ke daya tarik atau objek wisata, ini yang paling penting nih. Jangan sekali-kali kita melakukan suatu posting
yang sifatnya itu bombastis, artinya tidak sesuai kenyataan. Kemudian melakukan posting foto dari kamera yang bagus, diedit oleh profesional, sehingga bisa menghapus, ibaratnya misalnya tembok saya ini kotor, kemudian disulap menjadi putih bersih. Itu bisa dilakukan editing foto. Backgroundnya dibikin bagus, terus kemudian bunganya dibikin mekar, lebih berwarna kuning atau macam-macam ya. Namanya teknik editing foto luar biasa sekarang. Melalui ponsel bagus, apalagi melalui satu kamera DSLR dan dikelola dengan Adobe Photoshop. Ini akan bisa menjadikan suatu bumerang ya. Dalam istilah marketing itu adalah backfire. Jadi yang seharusnya kita itu mendapatkan suatu nilai positif, malah justru cenganguk. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya cenganguk itu apa ya? Artinya kok nggak sama gitu aja. Di foto bagus, tulisannya bagus, tersedia ABCD, ternyata tersedianya cuma A, BCD-nya nggak ada. Fotonya bagus, hasilnya ternyata belepotan. Nah, ini tidak akan menciptakan suatu kepuasan. Ya, ini yang paling penting. Hindari suatu posting atau share foto yang bisa menjadikan suatu bumerang bagi pengelola itu sendiri. Kemudian yang kedua, masih di dalam membahas tentang kepuasan, wisatawan yang puas itu pastinya akan melakukan suatu keinginan, ya minimal keinginan lah, untuk berkunjung ulang tadi. Saya rindu suasana sana, suasananya sejuk, orangnya ramah, saya rindu sama pengelolanya. Ketika datang ke sana, saya disambut, halo Pak Hartoko, halo Pak Edo, dan semacamnya. Kemudian dari wisatawan yang puas ini, selain berkunjung ulang, tadi sudah saya sebutkan, dia akan menjadi suatu marketing yang gratis nih, dari mulut ke mulut. Mau dari mana Pak? Oh dari sana, bagus Pak. Dan itu dia akan senantiasa itu menyiarkan, mengajak orang untuk ke sana. Nah, kemudian tadi ya, selain itu juga tadi melakukan posting ya, saya ulang tadi. Selanjutnya untuk kepuasan yang dapat kita upayakan ya, khususnya untuk pengelola. Jadi kepuasan wisatawan itu bisa kita bangun dengan cara melakukan suatu kesepakatan bersama, mulai dari frontliner, pintu depan, bukan hanya pintu depan, tapi dari tukang parkir nih. Jadi tukang parkir yang menjengkelkan bisa menjadikan suatu ketidakpuasan dari kunjungan wisata. Yang namanya tukang parkir yang santun, tukang parkir yang rapi, tukang parkir yang helpful, artinya gemar membantu, dan tukang parkir yang menarik suatu retribusi itu sesuai dengan peraturan desa, tukang parkir yang jujur, tukang parkir yang amanah, ini akan menjadi obat ya jika daya tarik tersebut itu ada minusnya. Karena apa? Mobil yang saya taruh di parkir terjaga dengan aman, sikap mereka bagus, santun. Berapa Pak biayanya? 20.000. Begitu dikasih 50.000, tidak diam, tapi mengembalikan. Sebentar Pak, saya kembalikan uangnya, lebih sisa 30.000. Untuk Bapak saja ini, kembalikan, ambil saja. Kebetulan saya ada rezeki. Ya, orang sekarang kan banyak yang gemar bersedekah ya. Mereka pandai berterima kasih. Terima kasih Bapak, alhamdulillah, semoga rezeki yang saya terima ini oleh Allah mendapatkan balasan ya kepada Bapak dan Ibu sekeluarga. Selamat jalan Bapak, hati-hati di jalan, dan seterusnya. Ini akan menjadi suatu, yaitu tadi, menutup kekurangan yang ada pada daya tarik wisata. Nah, jika daya tarik wisata itu adalah kunci utama dari kepuasan seorang wisatawan yang berkunjung, keramah tamahan atau pelayanan prima itu adalah sebagai penyedapnya. Nah, jadi gandeng geret ya. DTW-nya bagus, pelayanannya bagus, sempurna. DTW-nya kurang sedikit bagus, pelayanannya bagus, akan sempurna, jadi tertutup. Nah, kemudian bagaimana bisa menciptakan suatu pelayanan prima? Ada sedikit teori ya, ada 5 dimensi ya yang bisa kita lihat bagaimana mewujudkan pelayanan prima pada daya tarik wisata. Yang pertama adalah kita,
pengelola, Anda semua ini ya, bagaimana menciptakan suatu rehabilitas. Rehabilitas ini adalah suatu kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar antara yang ditawarkan dan yang akan didapatkan oleh para wisatawan. Contohnya jelas, jika di situ misalnya di dalam paket wisata mengunjungi sini harganya sekian akan mendapatkan ABCD, juga akan mendapatkan hal yang sama. Jika foto yang dilihat kondisinya bersih, bagus, ininya rapi, begitu datang juga akan mendapatkan yang real, artinya foto yang real tanpa editan. Nah, kemudian yang kedua adalah sikap responsif. Responsif ini adalah suatu bentuk kesadaran seseorang untuk jadi seseorang ini yang semua yang terlibat di dalam pengelola destinasi wisata ini untuk bertindak secara cepat di dalam membantu pengunjung atau wisatawan dengan memberikan pelayanan yang tepat waktu. Nah, ini responsif. Banyak sekali contohnya bagaimana kita tuh responsif. Jadi daya pikir seseorang. Jadi kesadaran yang tumbuh pada diri individu untuk memberikan suatu pelayanan yang cepat, helpful, dan tepat waktu. Nah, ini harus dilatih. Karena tidak semua orang bisa begitu. Nah, kemampuan dari top management inilah istilahnya yang bukan hanya setiap bulan ya, bila perlu setiap minggu dilakukan suatu refreshing di dalam bagaimana memberikan tugasmu apa, ketika melayani suatu pelanggan bagaimana. Sebagai contoh nih, tugas saya sebagai satpam misalnya, apa yang akan dilakukan satpam. Nah, karena satpam sekarang ini adalah bukan seorang guard ya yang menakutkan, tapi satpam ini adalah seseorang yang profesinya itu adalah membuat rasa nyaman. Orangnya gede, bersih, ramah, senyum, helpful, suka membantu, tapi memiliki suatu kewibawaan. Nah, satpam sekarang ini bisa menjadi suatu public relation, selain memberikan keamanan, tapi dia juga ketika ada orang kebingungan, didekatinya dengan ramah. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Anto, satpam di sini, apa yang bisa saya bantu Bu? Nah, contoh kayak gitu. Oh, silahkan Ibu langsung ke sana, hubungi ini, seperti itu. Terima kasih Bu, selamat berwisata. Kalau seorang satpam bisa melakukan hal yang seperti ini, wah, ini sangat luar biasa sekali. Terus kemudian selain responsif itu juga dimensi yang ketiga adanya suatu kepastian. Kepastian itu merupakan suatu keterampilan ya, pengetahuan oleh seseorang mengenai suatu sikap, attitude, sopan santun, pandai mengelola yang namanya intelektual dan emosional. Jadi istilahnya kemampuan emosional seseorang ini benar-benar harus dilatih. Kita ingat suatu kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabatnya, datanglah seorang nenek membawa satu piring jeruk. Diberikannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berterima kasih. Nenek itu masih di situ, ingin melihat Rasulullah menikmati jeruk yang dia bagi. Kemudian Rasulullah membuka satu buah, dimakannya dengan rasa nyaman, terus dihabiskannya satu buah. Setelah itu ambil buah yang kedua, dimakannya sampai habis, hingga buah di dalam piring itu habis. Akhirnya ditanyakanlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, biasanya engkau suka berbagi kepada kami apa saja, baik ilmu maupun makanan. Tapi kenapa kali ini engkau menghabiskan semua jeruk yang diberikan oleh nenek tersebut? Nah, jawaban Rasulullah cukup enak sekali, dan ini membuat saya itu begitu bersyukur ya, mendapatkan suatu imam yang bisa memberikan suri toladan kepada seluruh umat yang ada di dunia. Nah, jawabannya adalah sangat santun dan menyentuh sekali. Jika jeruk ini kubagikan kepada teman-teman, mereka maksudnya para sahabat, saya khawatir para sahabat tidak bisa menahan rasa masam dari jeruk yang diberikan oleh nenek tersebut, maka aku habiskan saja. Masya Allah, betapa hebatnya seorang pemimpin negara, pemimpin agama,
Nabi besar Muhammad SAW ketika melakukan suatu apa ini ya, yang namanya kesantunan, kecerdasan emosional. Nah dari sini bisa dipetik suatu pelajaran bahwa ketika kita memberikan suatu pelayanan ini, seluruhnya harus bisa meniru tauladan yang tersebut. Ya, jangan sampaikan kata atau sikap mimik perasaan tidak suka kepada wisatawan. Meskipun sebagai contoh, kita lagi dibentak-bentak nih sama oleh wisatawan, tapi jangan rubah mimik kita itu menjadi suatu pingin melawan atau pingin berantem. Itu nggak boleh kayak gini, karena ini adalah suatu dimensi kepastian di mana pengetahuan pada diri kita, otak kita menggabungkan antara intelektual, terus kemudian spiritual dan emosional. Ini harus bagus, sopan santun dan self-confident. Self-confident itu adalah suatu percaya diri. Apa yang bisa kita percaya diri untuk memberikan suatu kepastian kepada wisatawan? Nah, pada musim pandemi ini basisnya ada 4 ya. Cleanly, jadi kebersihan, cleanliness ya, bersih. Jadi memastikan bahwa tempat saya itu bersih, higienis. Kemudian yang kedua adalah health, sehat, healthy, sehat. Jadi udaranya sejuk, suasananya bersih, tidak ada got macet, tidak ada orang meludah sembarangan, tidak ada orang membuang sampah sembarangan, semuanya tertata dengan baik. Ini perlu disikapi teman-teman. Capek-capek tukang sapu menyapu, membersihkan. Tiba-tiba datang wisatawan, ya, namanya bermacam-macam ya, membuang puntung atau membuang bungkus makanan, dilempar begitu saja. Ya, seorang petugas tidak boleh menegur yang membuat wisatawan tersebut atau pengunjung tersebut itu menjadi suatu malu. Malu saja nggak boleh, apalagi marah. Maka lakukan saja tugasnya. Bukankah tugas utama saya adalah membersihkan? Yang dibersihkan adalah sampah. Ya bersyukur saja. Alhamdulillah ada sampah, saya sapu lagi. Oh ada lagi, alhamdulillah saya sapu lagi. Karena apa? Jika pekerjaan tumbuh ya, bahwa segala pekerjaan itu didasari niat ibadah kepada Allah sebagai seorang tukang sapu, ya ini merupakan suatu pahala yang luar biasa sekali. Nah ini yang jarang disadari oleh rekan-rekan yang ada di frontliner. Nah sehingga ketika ada perilaku yang kurang menyenangkan bagi para petugas, hendaknya kita tadi meniru tuntunan suri tauladan dari Rasulullah SAW. Nah, yang keempat dari 5 dimensi itu adalah bagaimana pengetahuan dari pengelola atau seluruh staf yang ada di situ untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada tamu. Jadi ini disebut sebagai empati. Empati ini adalah ciri-cirinya ya, seseorang itu mau ya PDKT, pendekatan, mau mendekati, jadi bukan cuek. Jadi mau ya ramahlah kepada para pengunjung. Paling bagus ya, siapapun pegawai itu ketika berpapasan dengan wisatawan, hendaknya pegawai itu memberi jalan. Kemudian tundukkan kepala, Assalamualaikum, selamat datang, silahkan. Ini akan membuat sejuk ya. Ini yang namanya suatu empati. Jadi keterampilan di dalam memperhatikan kepada seseorang. Ya tadi satu cirinya adalah mau mendekat atau PDKT kepada wisatawan. Yang kedua adalah mau memberikan suatu perlindungan, rasa aman tadi. Perlindungan itu, rasa aman ini sangat penting ya, karena di dalam sabta pesona itu sendiri, aman itu nomor 1. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Nah, jadi sabta pesona ini aman nomor 1. Keterampilan seseorang atau semua yang terlibat di situ untuk bisa memberikan perlindungan rasa aman, ini akan bisa membuat ya pelayanan prima itu terwujud pada DTW tersebut. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah
mengerti apa yang dibutuhkan dan tahu betul apa yang diinginkan. Jadi need and want, ya. Need itu kebutuhan, want itu bagaimana. Sebagai contoh nih kayak gini, saya lapar, orang butuh makan, tapi saya menginginkan makan lesehan atau di kursi dengan tempat yang sejuk, jauh dari kebisingan atau jauh dari debu. Ini berarti saya butuh makan, tapi keinginan saya itu untuk mendapatkan tempat yang sesuai yang tadi saya sampaikan. Itu namanya tahu tentang kebutuhan dan keinginan wisatawan yang berkunjung. Yang terakhir, dimensi terakhir dari pelayanan prima adalah nyata. Nyata ini berupa suatu dukungan sarana dan prasarana. Dukungan sarana prasarana dari daya tarik wisata itu sendiri. Apakah harus semuanya bagus? Tidak. Yang pertama, dalam sarpras ini harus bisa dibedakan mana pengunjung, mana pegawai. Maka janganlah sekali-kali sebagai pegawai daya tarik wisata memakai pakaian preman seperti ini, ya. Sama dengan wisatawan, harus pakai perform atau seragam yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan harinya, sehingga pengunjung tahu nih, oh dia pegawai, oh dia wisatawan. Kemudian yang kedua adalah terjaganya suatu tadi daya tarik yang senantiasa tertata rapi, bersih, sejuk, nyaman, dan terawat. Nah, dari nyata ini berbicara tentang sarana prasarana. Apa sih sarana prasarana yang harusnya ada di daya tarik wisata? Yang pertama, daya tarik wisata ini, ya ini ada 5 kunci nih teman-teman. Bisa dicatat atau nanti ditanyakan ke saya di nomor deskripsi saya. Tidaklah daya tarik wisata itu menjadi suatu destinasi utama atau unggulan jika tidak memiliki 5 hal. Yang pertama adalah suatu aksesibilitas. Sarana menuju ke situ. Apakah harus jalannya bagus, aspal? Tidak. Yang penting bisa tercapai. Sebagai contoh, ada suatu daya tarik yang harus naik ke puncak gunung. Nah, menuju ke puncak gunung ini sebagai gambaran Bromo saja ya, atau Gunung Muria gitu ya. Jika informasi yang disampaikan sudah dari awal, maka wisatawan sudah mengerti nih, kalau saya mengunjungi Gunung Muria nggak mungkin saya naik mobil. Saya jalan kaki atau naik ojek, dan itu pun saya harus jalan kaki sekian. Sama dengan Gunung Bromo. Saya bisa naik jeep, tapi paling sampai di lautan pasir. Nanti kalau naik gunungnya, naik tangga, tidak ada kendaraan lagi, padahal itu jumlahnya banyak. Ini aksesibilitas. Nah, di Bromo ini, Pananyakan Bromo ini, jalannya betul-betul masih natural, alam. Kalau dilewati mobil, debu luar biasa. Maka di situ seorang pengelola selalu memberikan suatu siaran, jika berkunjung ke sana gunakan penutup hidung, kacamata, kemudian jaket dan tebal, sehingga mereka melihat debu yang berterbangan jutaan itu sudah nggak menjadi keluhan lagi. Memang itu kenyataannya begitu. Itu yang namanya aksesibilitas. Kemudian yang kedua adalah akomodatif. Akomodatif itu adalah segala sesuatu yang bisa menampung kebutuhan wisatawan. Contohnya parkir, toilet, restoran, gedung pertemuan, penginapan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adanya suatu atraksi. Nah, kalau di makam apa atraksinya? Ya, maaf ya, namanya makam itu kan suasana yang hening ya. Lah, maka yang namanya atraksi ini bisa saja jadi contoh ada suatu pengajian akbar, atau ada suatu ceramah dari kiai atau ustadz setempat di pendopo. Ini suatu atraksi yang bisa dinikmati, sehingga orang selain berziarah, oh pada jam tertentu saya bisa mendengarkan ceramah yang nanti bisa dipampang nih teman-teman. Hari Minggu ustadz ini jam sekian, hari Sabtu ustadz ini jam sekian, sehingga ketika wisatawan datang pada jam yang tepat, selain berziarah, dia juga bisa mendengarkan suatu kajian agama. Nah, kemudian yang keempat itu adalah suatu adanya aktivitas. Nah, kalau di makam ini jelas aktivitasnya adalah bagaimana berziarah. Maka di sini seorang pengelola wisata religi
betul-betul ini sangat sensitif ya, karena mudah-mudahan sih tidak ada. Yang namanya ziarah itu memang diperbolehkan, akan tetapi sangat dilarang bila mana kita meminta sesuatu di kuburan tersebut, karena ini bisa berlihat suatu kegiatan yang musyrik ya. Jadi meminta kepada sesuatu orang yang meninggal itu musyrik, dan insya Allah ini nggak akan ada ya. Nah tapi meskipun demikian, itu harus ada suatu banner tata cara adab ziarah sesuai sunnah Rasul ya, apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh gini nih, melepas sandal itu adalah suatu sunnah yang dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya hingga generasi ke tabi'ut tabi'in. Ketika masuk ke ke kuburan, selalu melepas terompahnya, dan dia jalan ke tanah kuburan tidak melakukan tidak memakai sandal atau terompah atau sepatu. Kemudian yang kedua, tata caranya, apakah diperbolehkan melakukan suatu ibadah di kuburan? Nah, silahkan merujuk kepada dalil-dalil yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah, itu penting sekali. Terus kemudian yang terakhir adalah suatu ambience. Jadi daya tarik wisata bisa menjadi suatu destinasi unggulan bila mana satu, aksesibilitas, akomodatif, atraksi, activity, dan ambience. Ambience itu adalah rasa yang membuat orang itu kerasan. Ya, bisa dari fasilitas infrastruktur, sarana prasarana, dan yang paling penting adalah tadi kesungguhan dari para pegawai untuk melakukan pelayanan prima. Demikian, alhamdulillah rekan Mujib, semoga apa yang sampaikan ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari rekan Mujib dari pengelola makam Syekh Jangkung di Kota Pati. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar tentang daya tarik wisata, pengelolaan, atau apa sajalah, silahkan kirimkan foto seperti ini, kemudian kirim melalui suatu WhatsApp saya yang ada pada deskripsi, dan insya Allah saya akan menjawabnya sesuai dengan literasi yang saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.